Selamat datang di dapur saya. Bacang, atau yang lebih populer disebut koecang di kota Makassar, adalah makanan dari ketan yang dibungkus dengan daun bambu. Karena sebentar lagi warga Tionghoa akan merayakan Hari Bacang yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2021, maka saya ingin berbagi resep dan cara buat bacang. Simak dengan seksama karena akan ada tips dan triknya. Jangan sampai terlewati ya. Oh ya, karena masih sering ada yang bertanya soal komposisi bahan, maka saya perjelas lagi untuk resep yang lengkap di semua video saya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, yaitu dengan klik tanda panah ke bawah yang ada di sebelah kanan judul. Oke? Untuk pembuatan bacang, pertama-tama perlu persiapkan daunnya. Sebaiknya pilih daun yang lebih lebar dan panjang, karena selain lebih mudah membungkus, juga hasil bacang yang dibuat bisa lebih besar. Mencuci daun bambu sebaiknya gunakan sarung tangan supaya tidak kontak langsung dengan tangan, karena adanya bulu-bulu halus di daun yang bisa menyebabkan tangan menjadi gatal. Gosok setiap helai daun dengan kain dan sering-sering mengganti air di baskom. Atau kalau tidak, teman-teman juga bisa mencuci setiap helai daun di air yang mengalir. Setelah itu didihkan air di panci, kemudian masukkan daun bambu secara bertahap. Rebus daun sambil bolak-balik supaya mengena ke seluruh bagian daun. Dengan begitu, daun ini menjadi lebih lentur dan tidak mudah sobek saat membungkus bacang. Lakukan sampai semua daun selesai direbus. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian, bagian ujung tangkai daun digunting. Lalu lap kering setiap helai dan siap untuk digunakan. Siapkan jamur hyoko, cuci bersih, lalu rebus sampai lunak. Setelah lunak, buang tangkainya, lalu potong jadi beberapa bagian kecil, kemudian tumis sebentar dengan sedikit minyak dan bawang putih. Beri kecap asin dan kecap manis. Setelah itu, angkat dan sisihkan, siap pakai. Untuk bahan lain, yaitu babi hong atau babi kecap, sebelumnya sudah dimasak dan disiapkan. Untuk resep babi hong, teman-teman bisa cek di YouTube channel saya. Link YouTube akan saya sertakan di deskripsi. Setelah babi hongnya masak, pisahkan antara daging dengan kuah airnya. Untuk sosis lapchong, saya beli jadi, lalu potong-potong sesuai besaran yang diinginkan. Beralih lagi ke bahan berikut, yaitu telur asin. Teman-teman bisa beli telur asin yang mentah, lalu pisahkan, buang putihnya, dan ambil hanya kuningnya saja. Saya menggunakan telur asin homemade. Teman-teman bisa cek di YouTube channel saya cara membuat telur asin hanya dalam 3 hari. Saya membuatnya dari bulan lalu. Setelah hari ketiga, saat telur asinnya sudah jadi, saya cuci bersih dari tepung-tepungnya, lalu saya masukkan ke dalam plastik, tutup rapat, dan masukkan ke freezer. Di saat mau digunakan, keluarkan dari freezer, simpan di suhu ruang sampai kembali seperti semula. Untuk link YouTube cara buat telur asin, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Beralih ke beras ketan. Cuci bersih beras ketan, lalu rendam selama 2 jam. Kemudian tiriskan.
Nah, sekarang semua bahan bacang sudah siap. Saya akan satukan air rebusan jamur hyoko dengan air atau kuah dari babi kecap. Setelah itu, panaskan minyak di wajan, tumis bawang putih sampai harum dan berubah warna. Setelah itu, masukkan beras ketan, aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan sebagian campuran air rebusan jamur dan kuah babi kecap. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Sementara sisa campuran air tersebut tambahkan dengan kecap manis, kecap asin, garam, ngohyong, dan kaldu jamur. Maaf, di tahap ini saya tidak sempat merekamnya lagi. Maklum, karena semua saya kerjakan sendiri. Sambil masak, saya harus juga atur kamera HP untuk ambil gambar. Tuang masuk semua sisa campuran air yang sudah diberi tambahan bumbu yang saya sebutkan tadi. Aduk-aduk dan masak lagi sampai seluruh air terserap masuk di beras ketannya. Setelah tidak tampak lagi adanya air, berarti semua sudah diserap oleh berasnya. Lalu angkat dari wajan, pindahkan ke wadah lain, dan siap untuk digunakan. Nah, sekarang sampai ke tahap membungkus bacang. Ada dua bentuk bungkusan bacang, ada yang bentuk kecil pendek dan ada yang bentuk besar panjang. Pertama, saya akan membungkus yang model panjang. Ambil 3 helai daun dengan posisi bagian sisi atas daun menghadap ke bawah. Susun ketiga helai daun dengan bagian yang tengah di bagian bawah dan lebih panjang. Sedangkan 2 helai daun tumpuk di atas sisi kanan dan kiri dari daun yang di tengah. Kemudian, tekuk, lipat daun sampai membentuk corong. Karena yang akan dibuat adalah model panjang, jadi tekukan daun ini jangan terlalu tinggi ke tengah, tapi agak di bawah saja, supaya daunnya nanti cukup panjang untuk ditekuk menutup di bagian atas. Sengaja beberapa bagian rekaman saya perlambat supaya lebih mudah dilihat. Setelah terbentuk corong, isi dengan beras ketan. Sebarkan ke seluruh bagian bawah secara merata, lalu beri bahan isian. Saya mulai dengan telur asin di bagian ujung bawah, lalu beri sosis memanjang dari bagian bawah ke atas. Kemudian tumpuk dengan jamur, daging babi saya beri 2 potong, satu yang berlemak dan satunya tidak berlemak. Lalu tambahkan lagi potongan jamur dan sosis. Lalu beri lagi beras ketan sampai menutupi seluruh bahan isian. Kemudian lipat, tutup dengan daun. Rapikan kedua sisi pinggiran supaya terlipat membungkus bacang dengan baik sehingga tidak ada celah yang terbuka. Setelah kedua sudut bawah dipastikan terbungkus dengan baik, sekarang beralih ke dua sudut bagian atas. Sekarang teman-teman bisa mengerti mengapa ujung daun di tengah tadi harus lebih panjang dan juga mengapa lipatan corong harus agak ke bawah. Gunanya supaya ujung daun ini cukup panjang untuk bisa dilipat kembali sehingga dua sudut bagian atas bisa terbungkus baik dan rapat.
Sekarang siap untuk diikat. Untuk lebih mudah, siapkan tali benang yang panjangnya kurang lebih 2 meteran, lalu bagian ujung tali benang saya kaitkan ke paku yang di dinding. Ambil seutas tali benang, lalu lilit ke bacang, kemudian putar untuk dikencangkan. Lalu balik arah dan lanjut lilit ke seluruh bagian dari bacang. Ada tips untuk hasil bacang, apakah mau nasinya lebih padat menyatu atau tidak mau nasinya terlalu padat. Kalau teman-teman suka dengan bacang yang nasinya lebih padat, saat melilitkan tali harus lebih kencang dan lebih kuat. Tapi kalau tidak suka nasi terlalu padat, maka saat lilit tidak perlu terlalu kuat dan kencang, tetapi tentunya juga tidak bisa terlalu kendor, supaya saat masak talinya tidak terlepas. Nah, setelah semua bagian bacang terlilit rapi, ikat ujung talinya. Teman-teman perhatikan cara ikatnya, jangan disimpul mati, supaya saat makan bisa lepaskan talinya dengan mudah. Buat teman-teman yang belum pernah mencobanya, saya berharap setelah melihat video ini, teman-teman bisa mencoba membuatnya sendiri. Mungkin di awal bungkusan tidak akan bisa rapi, tetapi setelah beberapa kali pasti akan bisa menjadi lebih rapi. Membuat bacang sendiri, enaknya adalah bahan isiannya bisa diisi dengan banyak-banyak dan disesuaikan dengan bahan yang disukai, sehingga makannya tentu lebih nikmat. Berikut ini saya mau beri contoh bungkusan bacang yang ketika sementara dibungkus ternyata daunnya tidak cukup panjang atau ada bagian dari daun yang sobek. Teman-teman bisa lihat, ini contoh daunnya tidak cukup panjang. Lipatannya hanya sedikit, sehingga takut nanti akan terlepas. Untuk itu, bisa disisipkan tambahan 1 lembar daun seperti tampak di video. Daun yang disisip ini dibuat lebih panjang dari helai daun lainnya. Setelah itu, lipat lalu ikat seperti biasa. Teman-teman bisa perhatikan sekali lagi cara ikatnya. Penting di awal ikatan, beri dulu simpul seperti di video supaya lebih mudah tidak terlepas. Abaikan penampakan tali benang yang terlihat di sambung ya. Soalnya pas mau ikat, benangnya kehabisan. Terpaksa saya sambung-sambung saja benang tali yang pendek-pendek. Begitu pula untuk simpul terakhir, teman-teman bisa perhatikan lagi supaya jangan disimpul mati. Sehingga saat mau makan lebih mudah. Sekarang ke cara bungkus bentuk yang lebih pendek. Bentuk ini bungkusnya lebih mudah dan daun yang dibutuhkan juga tidak perlu terlalu panjang. Teman-teman bisa lihat cara bungkusnya di awal membentuk corong sama saja dengan cara bungkus yang pertama. Hanya lakukan lipatan daun, bisa lebih ke atas atau ke tengah. Setelah dasar daun diberi taburan beras ketan, susun dengan bahan isian dan tutup lagi dengan beras ketan seperti tampak di video. Untuk beras dan isian tidak perlu terlalu banyak sampai ke ujung atas daun, tapi cukup di daerah corongnya saja. Dan setelah itu lipat balik daun dan bungkus rapat, kemudian ikat hanya dililit tali di bagian tengahnya saja. Cara simpul tali di bagian akhir juga sama dengan bentuk pertama, jangan disimpul mati. Setelah semua bacang terbungkus rapi, didihkan air di panci besar. Kemudian turunkan semua bacang sampai tenggelam ke dasar panci
dengan air menutupi melewati tumpukan bacang. Setelah itu, tutup panci, masak dengan api besar selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan api dan biarkan dalam panci selama 45 menit. Kemudian, setelah 45 menit, nyalakan lagi api, masak lagi selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan lagi apinya dan biarkan dalam panci selama 45 menit. Nah, sampailah di tahap akhir. Setelah 45 menit, angkat bacang dari air rebusan dan langsung digantung. Biarkan bacang tergantung sampai dingin. Tujuan menggantung ini supaya nasi ketan bacang tidak basah dan berlendir di daunnya, dan juga supaya bacang lebih tahan lama. Buat teman-teman yang mencoba buat sendiri bacang dengan resep saya ini, jangan lupa tag saya di Instagram atau Facebook ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.